Setiap negara tak hanya memiliki keindahan alam masing-masing, namun juga terkenal dengan keunikan budaya dan tradisinya. Dari sekian banyak budaya dan tradisi, terdapat beberapa tradisi ekstrim yang menjadi daya tarik loh. Di berbagai negara, ada suku yang kerap melakukan tradisi ekstrim ini, baik sekedar untuk pertunjukan, perayaan, ataupun hari peringatan tertentu. Lantas, tradisi ekstrim apa aja sih yang ada di beberapa suku di dunia? Yang pertama, tradisi potong jari di Papua. Bukan Indonesia namanya jika tak punya tradisi unik yang juga terbilang ekstrim nih. Salah satunya yakni Iki Palek, yaitu tradisi potong jari yang dilakukan suku Dani di Papua. Suku Dani merupakan suku tanah Papua yang mendiami pedalaman wilayah pegunungan tengah dan lembah Baliem. Suku ini terdiri atas dua kelompok etnis, yaitu Wita dan Waya. Meski terdengar mengerikan, suku Dani telah melaksanakannya secara turun-temurun loh. Tradisi tersebut dilakukan ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Umumnya, bagi banyak orang, tentunya tradisi ini terlihat begitu mengerikan, bukan? Tetapi bagi suku Dani memiliki makna yang sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Jari yang dipotong menandakan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Diketahui bahwa sebagian besar yang melakukan tradisi tersebut adalah wanita, tetapi pria juga melakukan untuk menunjukkan rasa kesedihan. Biasanya nih, pria akan menunjukkannya dengan memotong kulit telinga. Bagi suku Dani, jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Selain itu juga menjadi lambang hidup bersama satu keluarga, marga, rumah, suku, nenek moyang, bahasa, dan sejarah. Tradisi ini juga dianggap sebagai penolak malapetaka agar tidak tertimpa musibah yang sama dengan anggota keluarga yang sudah meninggal. Yang kedua, tradisi gendong ibu hamil di atas bara api. Tradisi ini berasal dari Cina. Tidak main-main loh, sang suami sambil menggendong harus berjalan melewati batu bara yang terbakar. Konon tujuannya adalah untuk membuktikan dan menunjukkan kasih sayang, karena di sini si suami sengaja ingin merasakan rasa sakit seperti yang dialami calon ibu yang akan melahirkan nanti. Jika sang suami berhasil melakukan ini, maka diyakini bahwa sang istri akan mengalami persalinan yang lancar dan tidak terlalu menyakitkan. Para pria melakukan ritual yang menyakitkan ini dengan alasan ketika seorang istri hamil, selama kehamilan itu istri harus menghadapi perubahan hormonal yang menyebabkan mood swing hingga rasa sakit. Ritual ini mungkin tampak tabu bagi orang lain, karena berjalan di atas batu bara tampaknya sangat tidak membantu dalam memudahkan istri mereka yang sedang hamil. Namun, ritual ini mengandung nilai spiritualitas bagi yang menjalankannya. Melalui ritual ini, sang suami menunjukkan bagaimana dia rela menanggung sebagian rasa sakit yang akan dialami oleh istrinya. Dunia pasti akan menjadi tempat yang lebih baik bagi wanita hamil jika semua calon ayah benar-benar menunjukkan pengabdian dan kasih sayangnya terhadap istri dan anaknya ya. Meskipun tidak harus dengan ritual tadi ya, setiap suami bisa menunjukkannya dengan caranya masing-masing. Yang ketiga, sekte Agori di India. Dalam bahasa Sanskerta, Agori berarti tidak menakutkan. Namun, cerita tentang ritual mereka justru menimbulkan ketakutan bagi orang lain nih. Sekte ini juga dikenal sebagai sekte kontroversial. Hal ini lantaran para pengikut sekte ini melakukan meditasi, makan, tidur, bahkan melakukan hubungan seksual di tengah upacara kremasi nih. Pengikut sekte ini tinggal di kota Varanasi, India, yang terletak di sebelah utara dan di sepanjang tepi Sungai Gangga. Kota Varanasi dipilih sebagai tempat tinggal lantaran mereka percaya nih bahwa kota tersebut adalah kota favoritnya Dewa Siwa. Agori merupakan sekte biarawan di India yang melakukan ritual kanibalisme untuk mencapai pencerahan spiritual. Dengan hanya sekitar 20 anggota yang tersisa, sekte itu minum dari mangkuk tengkorak manusia dan melumuri tubuh mereka dengan abu dari mayat yang terbakar. Yang lebih mengerikan nih, sekte Agori juga meyakini mereka dapat mencapai puncak penyatuan jiwa dengan alam melalui ritual yang mereka lakukan. Di antaranya, mengunyah kepala hewan yang masih hidup, bermeditasi di atas mayat, dan termasuk di dalamnya memakan daging manusia. Selanjutnya, tradisi keempat. Ini mungkin akan membuat ngilu yang mendengarnya, yaitu tradisi infabulasi di Afrika Timur dan Peru. Salah satu suku di Afrika Timur dan suku Indian di Peru memiliki tradisi untuk mencegah anak perempuan mereka melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sebetulnya tujuannya baik ya, tapi lihat apa yang mereka lakukan. Mereka melakukannya dengan cara menjahit dan mengikat labia mayora
serta menyisakan lubang kecil untuk buang air kecil di bagian alat vital mereka. Sangat mengerikan bukan? Jahitan ini baru dibuka sedikit saat perempuan tersebut telah menikah dan akan melakukan hubungan seksual serta saat mereka akan melahirkan nih. Tradisi yang dikenal dengan infabulasi ini sebenarnya sangat berbahaya. Pasalnya dapat merusak kulit, menyebabkan infeksi, dan membahayakan ibu serta bayi dalam proses persalinan juga nih. Sebagai info tambahan, infabulasi merupakan salah satu bentuk dari female genital mutilation yang merupakan kegiatan pengangkatan alat kelamin wanita yang dilakukan dengan sengaja dan non-medis. Yang kelima, tradisi memanjangkan leher di Thailand. Di Thailand terdapat suku yang cukup unik dan ekstrim, yakni suku Karen, atau dikenal juga dengan suku leher panjang. Suku ini identik dengan tumpukan cincin yang dipasang di bagian leher. Menariknya, tradisi ini dilakukan hanya di kalangan perempuan aja nih. Semakin panjang leher, para perempuan di suku Karen semakin merasa percaya diri dan menurut mereka dengan begitu akan terlihat lebih cantik dan mempesona. Selain itu, cincin pada leher para perempuan hanya boleh dilepas 3 kali seumur hidup. Bayangkan, gimana menurut kalian? Kenapa tradisi ini tidak dilakukan oleh laki-laki juga ya? Sebagai info nih, suku Karen sendiri mendiami pedalaman Thailand dengan populasi mencapai 28.000 jiwa. Suku Karen mempunyai sejarah cukup panjang. Dalam makalah berjudul Pesona Budaya Karen di Thailand, suku ini sebenarnya bukanlah penduduk asli Thailand loh. Nenek moyang mereka melakukan perjalanan melintasi sungai pasir yang mengalir. Banyak pihak beranggapan tempat yang dimaksud adalah Gurun Gobi, yang mana mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani. Itulah tadi beberapa tradisi yang ada di beberapa negara di dunia. Thank you for watching.